kehidupan kami, khususnya umat-Mu tempat ini Bapa. Jika pada kesempatan pagi menjelang siang ini Tuhan, kami telah boleh ada bersama-sama bersama dengan umat-Mu tempat ini memuji, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Kami rindu Bapa bahwa semua pujian, pengagungan yang kami naikkan boleh naik ke tatamu yang kudus dan menyenangkan hati-Mu. Sebab itulah yang menjadi kerinduan kami sebagai umat-Mu, itulah kerinduan kami sebagai anak-anak-Mu, yaitu untuk senantiasa menyenangkan hati Bapa. Memberkati hamba-Mu yang telah membawa kami, memimpin kami dalam pujian. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang dari ujung rambut hingga ujung kakinya, pengurapan Allah boleh senantiasa ada dalam kehidupannya. Melimpahkan segala keperluannya Tuhan. Engkau limpahkan Bapa segala hikmat, akal budi daripada saudari, sehingga terus Kau tambahkan talenta dalam kehidupannya, sehingga melalui kehidupan hamba-Mu ini biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Dan sementara kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu, berbicara Tuhan kepada setiap kami sebagai umat-Mu, kami sebagai anak-anak-Mu. Kami mempersiapkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyediakan telinga kami Tuhan untuk pengajaran-Mu. Sebagai seorang murid, biarlah kami senantiasa belajar kepada Engkau. Sebagai seorang anak, biarlah kami senantiasa patuh terhadap perintah-Mu Tuhan. Dan bagi seorang hamba, biarlah kami melakukan segala perintah-Mu itu dengan takut dan gentar. Sehingga ketika kami berjalan dalam dunia ini Bapa, kami benar-benar berjalan menurut hukum-hukum yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menyeberang dari tempat ini menuju kepada kehidupan yang kekal dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Nama Tuhan dipermuliakan dalamnya. Pribadi hamba serahkan dalam tangan-Mu. Tutup bungkus hamba dengan darah-Mu yang kudus. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Apa yang keluar dari mulut, bibir, lidah hamba-Mu, biarlah semuanya itu hanya seturut daripada Roh Kudus sendiri, bukan oleh karena pengertian manusia. Maka sebab daripada itu, hamba serahkan kehidupan hamba pribadi dalam tangan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur sekali jika pada kesempatan yang indah ini saya boleh ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara tempat ini. Saya percaya bahwa semua apa yang telah dan sudah kita jalani di tahun 2025 ini semua karena penyertaan Tuhan. Amin Bapak Saudara. Sepanjang waktu yang sudah kita lalui di tahun 2025 ini, banyak hal yang mungkin sudah terjadi. Kita sudah menginjak pada bulan berapa ini? Bulan 3 ya, di minggu yang ketiga. Itu kali ya, pada tanggal 30 ya. Pada minggu yang keempat di bulan ketiga tahun 2025 ini, saya pribadi 2025. Ya, minggu 5 ya. Minggu 5 di tahun 2025 ini ya. Bulan ketiga ya. Banyak hal yang terjadi khususnya dalam kehidupan saya pribadi adalah di tahun 2025 awal ini saya diizinkan Tuhan untuk mengalami ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan. Apa itu ujian dan cobaan ini? Bisa dibedakan, tapi kapan-kapan jangan saya sampaikan. Di tengah-tengah ujian dan cobaan ini kami bersyukur kepada Tuhan karena mengajarkan dalam kehidupan kami sekeluarga, khususnya keluarga besar kami, untuk senantiasa karena setia, untuk senantiasa mengharapkan, untuk senantiasa bersandar kepada Bapa Allah kita yang hidup itu. Karena Tuhan inginkan saya dalam doa saya dan dalam perenungan saya setiap waktu ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Ada sesuatu yang harus meningkat dan kami tidak boleh diam di situ saja. Itu aja. Sehingga ujian cobaan itu diizinkan Tuhan boleh terjadi. Sebab di dalam ujian yang kita akan hadapi itu Tuhan inginkan kita memiliki satu ketahanan uji. Dalam ujian yang kita alami itu Tuhan inginkan kita untuk melangkah lebih maju lagi di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan menjawab semua doa-doa kami di tahun ini, di bulan 3 hari ini. Tuhan menyelesaikan segala permasalahan. Amin. Itu Tuhan. Kalau kita benar-benar berharap kepada Tuhan, ya, Tuhan izinkan hal itu terjadi. Kita bukan berharap kepada manusia. Karena berharap kepada manusia itu sangat mengecewakan.
Ketika kita bercerita banyak hal tentang kehidupan kita, mungkin yang mendengarkan kita, saudara, hanya beberapa saja. Tetapi yang sebagian banyak mencibir. Seolah-olah kasihan, tetapi apa kan itu manusia. Pengalaman semacam itu. Tetapi kami belajar, saya pribadi sebagai seorang anak laki-laki yang tertua di dalam keluarga saya senantiasa menguatkan kepada adik-adik kakak-kakak saya untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Saya anjurkan kepada mereka senantiasa berdoa. Sekarang kami semua dengan baik. Hal ini terjadi bukan karena tanpa sebab, tapi Tuhan ingin keluarga besar dari Suparto mengalami satu kemajuan yang begitu luar biasa. Gitu. Dan kita pun juga akan melanjutkan dengan berjalan. Nah, dalam kehidupan ini berjalan, saya tidak akan bawa tema itu, tapi itu sebagai saksi saja. Bahwa hari-hari ini kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai mengaku diri sebagai orang Kristus, Kristen, pengikut Kristus, kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meninggalkan kehidupan kita yang lama, menuju kepada kehidupan yang baru. Tuhan inginkan bahwa kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya itu berubah. Jadi bukan hanya itu saja, dengan pola pikir yang sama, kehidupan manusia yang lama, tetapi harus berubah oleh pembaruan budi kita menuju kepada Kristus. Bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya terkait dengan kita sebagai keturunan Adam dan Hawa yang harus binasa itu harus meninggalkan tubuh yang lama itu. Kita telah terima Kristus, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya harus benar-benar mencerminkan kehidupan Kristus. Amin ya. Manusia yang lama Adam dan Hawa yang telah kita warisi dalam dosa itu sudah kita tinggalkan. Nah, sekarang kita beralih kepada kehidupan yang lebih baik lagi, beralih kepada kehidupan yang kekal, yaitu hidup di dalam Kristus. Galatia teman kita. Bagaimana kehidupan itu? Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Karena 26 berada. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan siapa? Mengenakan Kristus. Telah mengenakan keselamatan itu. Tadinya bahwa kehidupan kita yang telah jatuh di dalam dosa oleh karena Adam dan Hawa itu, kita mewarisi yang namanya dosa-dosa itu, kita terkontaminasi dengan yang namanya dosa daripada Adam dan Hawa itu. Allah rindu untuk menyelamatkan umat manusia daripada keturunan manusia ini. Jadi bukan hanya orang Kristen, tetapi seluruh alam semesta, khususnya manusia, Allah rindu untuk mengembalikan kepada citra yang semula. Maka Allah berencana dalam perencanaannya yang begitu luar biasa itu, karena kasihnya yang besar itu, sehingga Allah menurunkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang nanti akan kita merayakan itu, kematiannya di atas kayu salib. Itu adalah sebagai bentuk daripada penebusan dosa Bapak Ibu Saudara dan saya, umat manusia di muka bumi. Dilakukan itu karena untuk melakukan suatu penebusan dosa tidak bisa tidak. Itu harus dibayar dengan nyawa. Karena yang melakukan dosa itu adalah manusia. Ya. Maka tidak dibenarkan di dalam kitab perjanjian lama, yaitu hewan yang disembelih dan sebagainya untuk menebus dosa. Itu adalah satu gambaran di masa yang datang. Karena saya sampaikan ini, itu adalah suatu gambaran di masa yang datang bahwa ketika manusia yang melakukan dosa itu, yang terdiri dari tubuh dan daging ini, darah ini, maka yang menebus itu juga adalah tubuh, darah dan daging, dan bukan hewan, manusia. Pernyataannya adalah bahwa tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang benar di hadapan Allah. Tak pernah mengatakan. Sementara untuk menebus dosa itu haruslah sesuatu yang suci, sesuatu yang tidak berdosa, yang tidak mengalami cacat dan celah. Lah semuanya keturunan Adam dan Hawa yang sudah jatuh di dalam dosa, sehingga keturunannya itu mewarisi dosa itu. Sehingga tidak ada satupun manusia di muka bumi ini. Maka firman Tuhan mengatakan,
hampir-hampir bahwa manusia itu tidak diselamatkan. Tetapi Allah dengan pola pikirnya begitu luar biasa, Dia mengutus anaknya yang tunggal itu, Sang Firman itu turun ke dalam dunia menjadi manusia, yang kita kenal dengan Yesus Kristus, Sang Putra Allah yang hidup. Dia turun ke dalam dunia mengambil suatu tindakan, yaitu menjadi korban tebusan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Maka tidak bisa tidak, keselamatan itu harus di dalam Yesus Kristus. Makanya firman Tuhan mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau ke surga jika tidak melalui Aku. Progresif, Kristen progresif yang baru-baru ini muncul itu kan, di abad berapa itu, tiba-tiba mengatakan bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Memang kita harus mengagungkan Yesus Kristus, tetapi keselamatan itu bukan hanya kepada Yesus Kristus, tapi dengan perbuatan-perbuatan baik. Itu kan, Kristen progresif itu. Nah ini apa namanya, bidat-bidat di masa ini. Apakah sebelumnya ada? Ada. Di abad-abad pertama juga terjadi itu. Sebenarnya ini hanya pola, saudara. Pola yang berkembang, yang terjadi di masa lampau, akhirnya diperbarui di masa saat ini. Nah ini bidat. Maka saya perlu tekankan sekali lagi bahwa keselamatan itu tidak ada di luar sana selain di dalam Yesus Kristus. Setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah mengenakan Kristus dulu. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-27 dan 28 ini, maka kita harus beralih dari kehidupan lama kita menuju kepada kehidupan yang baru. Oh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ini adalah ciptaan baru, harus menjadi manusia yang baru. Efesus, kita buka yuk. Efesus pasal 4 ayat yang ke-22. Efesus pasal 4 ayat yang ke-22. Kalau dibukakan. Oke ya. Efesus pasal 4 ayat 22. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara saya. Demikian bunyi firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu apa? Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita ini adalah sama anggota. Jadi ketika kita sudah terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah menanggalkan manusia lama kita. Manusia lama kita itu apa? Manusia yang menurut standar daripada ukuran dunia, yaitu manusia dari keturunan Adam dan Hawa ini, harus kita tinggalkan. Kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sudah menerima keselamatan itu melalui siapa? Yesus Kristus. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Adam diciptakan menjadi manusia yang hidup, tetapi Kristus adalah Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah ini. Nah pertanyaannya sekarang, setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai anak-anak Tuhan, ini maksud saya, untuk manusia baru, kita harus menanggalkan segala kehidupan lama kita. Kita harus berkembang, masuk di dalam kehidupan manusia baru, yaitu hidup seturut dengan Kristus. Inilah citra yang dirindukan Allah sejak semula pada zaman penciptaan. Allah rindu menciptakan manusia itu supaya manusia itu berkembang menjadi pribadi. Firman Tuhan mengatakan serupa dan segambar dengan kita. Maksudnya itu memiliki pemikiran yang sama dengan Allah, bukan menjadi Allah ya, tetapi akan berkembang menjadi manusia yang kudus, berkembang menjadi manusia yang sempurna. Dan itu ada di dalam diri Kristus. Jika manusia yang lama Adam dan Hawa itu telah gagal, ini loh manusia yang sesungguhnya yang aku ciptakan yang ini, supaya manusia itu hidup di dalamnya, yaitu hidup di dalam kebenaran Kristus Yesus. Bagaimana Pak caranya? Bahwa Yesus Kristus hidup dalam dunia ini, mengajarkan suatu teladan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, khususnya tentang moral.
Tuhan Yesus mengajarkan orang tidak sama seperti yang diajarkan oleh dunia. Jika dunia mengatakan bahwa kasih itu haruslah sebanding, artinya bahwa jika aku mengasihi engkau, engkau harus mengasihi aku. Tetapi firman Tuhan mengatakan Yesus Kristus sebagai manusia baru yang Bapak Ibu Saudara terima hari ini, yang pakai kita hari ini, itu mengatakan apa? Kita mengasihi tanpa harus melihat dia mengasihi kita atau tidak. Amin. Nah, ini adalah suatu ajaran baru, dan kehidupan semacam itulah yang ingin Tuhan Yesus sampaikan dan ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan ingin memberikan kepada kita standar yang lebih tinggi daripada standar dunia ini. Pernah mendengarkan ungkapan seperti ini dunia? Kamu adalah sebagaimana aku kepada engkau. Ngerti maksudnya? Aku adalah sebagaimana engkau melakukan sesuatu kepadaku. Artinya begini, kalau engkau berbuat baik, aku akan bisa lebih baik kok dari kamu. Betul? Tetapi kalau kau jahat kepadaku, aku bisa lebih jahat dari kamu. Itu manusia dunia. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan Yesus dalam ajaran kasihnya yang begitu luar biasa. Ya kita lihat Lukas. Ini contoh kasih seperti ini. Lukas, ya kita buka Lukas. Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayat yang ke-27. Kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita standar kasih itu bagaimana. Nah ini. Tetapi kepada kamu, aku mendengarkan aku yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya apa? Pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadaku, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan suatu standar kepada anak-anaknya, kepada jemaatnya, kepada umatnya, kepada pengikutnya, kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya, sebagai orang-orang yang mengaku Kristen, itu harus memiliki standar ini. Ayat 27, 28, 29 sampai yang 31. Kalau engkau disakiti, ditampar pipi kirimu, berikan juga pipimu yang lain. Artinya itu kalau engkau disakiti, jangan pernah engkau membalas dengan menyakiti. Abot Pak, kita manusia daging Pak. Kita masih hidup di dalam daging. Betul, Tuhan Yesus juga hidup di dalam daging. Amin ya. Tuhan Yesus itu ketika dia turun ke dalam dunia, Sang Firman itu ketika dia turun ke dalam dunia menjadi manusia, 100% sepenuhnya dia manusia. Firman Tuhan mengatakan apa? Dia yang mengalami pencobaan-pencobaan yang sama seperti yang dialami oleh anak manusia. Tidak ada bedanya dengan Bapak Ibu Saudara saya mengalami sakit, mengalami letih lesu sebagai manusia yang sempurna. Maka kalau Yesus itu, ya kan, firman itu turun ke dalam dunia tidak menjadi manusia yang sempurna, tetapi dia memakai kealahannya, dia tidak akan pernah mati. Dan percuma, sebab dia tidak akan mampu menebus Bapak Ibu Saudara dan saya dari dosa. Kenapa? Karena bukan manusia, kan gitu. Karena dia masih Allah. Kehidupannya tidak sama dengan manusia. Ketika dia disakiti, dia tidak merasa sakit dan lain sebagainya. Tetapi Yesus itu sepenuhnya dia adalah manusia yang diikuti oleh keilahiannya. Nah, ini harus dibedakan. Ini kristologi yang menyangkut saya sampaikan terkait kemanusiaan dan keilahian Yesus itu. Tetapi hari ini perlu saya sampaikan bahwa Yesus itu juga hidup di dalam tubuh manusia daging yang sama seperti Bapak Ibu Saudara dan saya, mengalami sakit. Kalau disakiti hatinya ya sakit sama. Tetapi dia mau mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengasihi
dan meninggalkan manusia yang lama itu. Supaya apa? Supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya benar-benar nantinya dapat hidup bersama dengan Bapa di surga. Seperti kehendak Allah yang utama, yaitu hidup berdampingan dengan Allah. Amin. Maka standar itu diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya, yaitu untuk senantiasa mengasihi. Dan ketika engkau dijahati oleh orang-orang sekelilingmu, jangan pernah membalas dengan kejahatan. Ketika orang-orang di sekelilingmu mulai mendoakan engkau dengan kutuk, tetapi Bapak, Ibu, Saudara dan saya diajarkan oleh Tuhan untuk memberkati mereka. Sulit Pak, sulit. Saya ngomong gini bukan berarti saya tidak pernah menghidupi firman Tuhan. Saya juga pernah mengalami itu. Saya juga bekerja, saya juga hidup bersama dengan orang-orang banyak, dengan pola pikir dan cara mereka yang macam-macam seperti itu. Sementara saya hidup sebagai orang Kristen yang sudah memakai tubuh baru itu, yaitu Kristus, dan saya menghadapi itu semua secara daging sapi. Tetapi firman Tuhan mengatakan engkau harus mengasihi mereka. Maka lutut ini saya pakai dengan berat hati awal-awal. Saya menurut Tuhan itu kurang ajar Tuhan. Orang itu menyakiti aku, dia memfitnah aku, sehingga aku kena masalah ini dan sebagainya. Rasa-rasanya hati saya ini kutuk dia. Biarkan dia nanti mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya, seolah-olah ngomong gitu. Tetapi hati kecil ini, Bapak Saudara, yang sudah mengalami pembaruan di dalam itu berat untuk mengatakannya. Akhirnya dikatakan, Tuhan ampuni dia. Ketika Bapak Ibu Saudara melepaskan pengampunan itu, ada sesuatu yang luar biasa. Dan akan turun dalam diri Bapak Saudara. Seperti disiram banyu es gitu, nges adem gitu. Lalu kita melihat lagi, lalu kita mulai merenungkan kembali siapa manusia itu. Ketika kita lihat bahwa manusia itu hanya seperti itu, kita menyadari bahwa mereka perlu uluran daripada kasih Tuhan. Kenapa mereka bisa berbuat seperti itu? Karena kejahatan, karena dosa sudah merasuki kehidupan mereka. Maka yang harus kita lakukan, kita harus mendoakan mereka dengan baik. Amin. Sulit, tetapi itulah yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Coba itu yang mengatakan apa? Orang dunia itu. Ayat 31, ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kami berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Seperti saya sampaikan tadi, kamu adalah bagaimana saya kepada kamu, dan tindakan saya adalah sebagaimana tindakanmu kepada saya. Nah, itu orang dunia. Harus ada yang namanya apa? Timbal balik, apple to apple. Dengan caranya harus seperti itu. Harus ada sesuatu yang sesuai. Itu orang dunia. Selanjutnya ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang yang berdosa apa? Pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, firman Tuhan katakan buat Bapak Ibu Saudara dan saya, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi apa? Anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Nah inilah standar yang telah diberikan oleh Bapa kita atau Tuhan kita yang saat ini sedang kita ikuti pengajarannya. Standar moral yang harus dimiliki oleh orang Kristen adalah standar moral sebanyak ini. Memiliki standar moral di atas daripada standar moralnya orang-orang dunia, di atas, lebih tinggi sedikit. Kalau orang dunia mengatakan harus apple to apple, harus sama tuh, aku baik, kamu harus baik sama aku. Kalau kamu jahat, aku juga jahat. Tetapi orang Kristen enggak. Siapapun orangnya,
Ketika itu adalah manusia, maka itu adalah objek yang harus kita beri kasih. Amin, saudara. Nah ini coba dijadikan perenungan Bapak Ibu saya. Jadi ketika menghadapi sesuatu itu jangan langsung emosi, jangan langsung dimasukkan di dalam hati, tetapi coba belajar kembali apa yang diajarkan oleh Bapak kita. Amin. Nah dengan begitu Bapak Ibu Saudara dan saya akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak dapat digoyangkan oleh angin-angin pengajaran dunia ini. Amin ya. Coba ini jadikan perenungan. Oh ternyata Tuhan mengajarkan kepada saya moralitas yang lebih tinggi daripada moralitas dunia ini. Orang-orang di sekeliling saya itu adalah orang-orang duniawi. Mereka melakukan itu karena mereka itu hidup di dalam dosa. Mereka melakukan itu oleh karena kutuk dosa. Karena mereka tidak mengenal tentang kebenaran. Tetapi aku yang mengenal kebenaran, aku harus tetap mengasihi mereka. Amin. Bahkan supaya kasih itu, Bapak Saudara, bisa dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita yang jahat tadi. Orang-orang yang jahat itu merasakan kasih kita, sehingga akhirnya orang yang jahat itu berubah pikirannya. Ini diharapkan, Bapak Saudara. Supaya ternyata orang Kristen itu gitu ya. Saya lakukan seperti ini, dia tetap seperti itu. Saya jahati seperti ini, dia tetap membaiki saya seperti ini. Akhirnya berubah dengan cara kehidupan kita, ya kan? Mereka akhirnya berubah dari sifatnya yang jahat menuju kepada yang baik. Itu yang diinginkan Tuhan kepada orang-orang Kristen. Amin. Mengubah orang-orang sekelilingmu itu menjadi baik. Bukan sebaliknya orang-orang di sekelilingmu itu mengubah cara pandangmu tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang-orang di sekelilingmu itu harus diubah dengan cara dan pola pandang firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan itu. Amin. Nah, pengajaran ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada saat itu di dalam kitab Lukas ini kepada setiap umat Tuhan, kepada setiap anak-anak Tuhan, kepada setiap murid-muridnya pada saat itu akhirnya diterus sampaikan. Dari firman Tuhan itu berkesinambungan, tidak terputus-putus. Ambil ayat ini diartikan sendiri, enggak. Tetapi para rasul, para murid dan bapak-bapak gereja pada masa itu di abad yang pertama itu menerus sampaikan firman Tuhan itu. Nah, adalah seorang rasul bernama Paulus. Ketika dia itu pada waktu awal-awalnya dia belum mengenal kebenaran, dia adalah satu pribadi yang begitu luar biasa, anak muda yang cerdas. Dia memiliki satu kebangsaan, kewibawaan kebangsaan daripada orang-orang Romawi, walaupun dia adalah orang Yahudi. Tetapi dia diakui sebagai seorang bangsawan Romawi. Sehingga dia bukan hanya kaya, bukan hanya cerdas, bukan hanya muda, tetapi satu pribadi yang digadang-gadang untuk menjadi seorang pemimpin di masa itu. Nah, dia sangat memegang teguh ajaran keyahudiannya, yaitu ajaran-ajaran disampaikan oleh nenek moyangnya, yaitu Musa, terkait dengan Alkitab Perjanjian Lama itu. Nah, dia memegang teguh itu sehingga ketika ada ajaran baru yang seolah-olah itu tidak sesuai dengan kebenaran yang telah dipelajarinya, dia berusaha untuk membunuh orang-orang itu, yaitu pengikut Kristus itu kan. Nah, dia berusaha untuk membunuh, tetapi akhirnya singkat cerita dia ditangkap oleh Tuhan. Rasul Paulus ini akhirnya bertobat. Dia menyadari bahwa apa yang dilakukan selama ini salah, sehingga dia mulai mempelajari kebenaran tentang Kristus itu. Siapakah Yesus itu sebenarnya? Lalu dia belajar, karena dia adalah seorang Taurat kan ya, ahli daripada Taurat, dia belajar. Ini ternyata Mesias yang telah disampaikan beribu-ribu tahun yang lampau, dan hari ini telah tergenapi di dalam Kristus Yesus, Sang Mesias itu sendiri. Jadi pembebasan yang dimaksud itu bukanlah pembebasan bahwa bangsa Israel akan terbebas daripada jajahan Roma, tetapi lebih daripada itu, yaitu seluruh umat manusia harus dibebaskan dari yang namanya kutuk dosa. Nah, ini kan lebih keren lagi. Kalau hanya satu bangsa dijajah oleh satu bangsa, yaitu Roma tadi, lalu dibebaskan, itu biasa. Tetapi kalau seluruh
dunia umat manusia itu dibebaskan daripada kutuk yang namanya dosa, itu baru luar biasa, itu universal. Lah Rasul Paulus belajar itu, dan dia mempelajari itu semua, sehingga pengajaran daripada Tuhan Yesus terkait dengan moral itu diterus sampaikan ketika khususnya dia menyampaikan suratnya kepada jemaat di Roma. Dia kita akan baca ini. Maka firman Tuhan hari ini, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ada filosofi Jawa, saya senang juga yang pernah disampaikan oleh presiden pertama itu, Suradila Jaya Nengrak lebur dening pangastuti. Namanya tahu ini ya. Suradila Jaya Nengrak lebur dening pangastuti, artinya itu janganlah kamu kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Itu. Roma ya kita lihat. Nah, masih dalam firman Tuhan. Roma pasal yang ke-12. Ya, tadi Tuhan Yesus sudah menyampaikan ajaran tentang moral itu kepada para muridnya, mengajarkan moral itu kepada orang-orang di sekitarnya pada saat itu. Moral yang diinginkan oleh Allah, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah suatu moral yang memiliki standar lebih tinggi daripada moral orang dunia ini. Maka Rasul Paulus pun menerus sampaikan ajaran moral ini. Pasal 12 yang kita lihat. Ayat 9, saya akan bacakan ya bagi saudara saya dengan cepat. Roma pasal 12 ayat 9. Begini firman Tuhan. Nasihat untuk hidup di dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinan itu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang yang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, dan berkatilah jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan hiduplah dengan kasih dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berikanlah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalah karena kejahatan dengan kebaikan. Nah, itu tema kita, ayat 21. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, Rasul Paulus ini setelah dia bertobat, dia menjadi seorang misionaris. Dia menyampaikan kebenaran dimanapun dia berada. Kebenaran yang telah dia dapatkan daripada Sang Allah itu melalui Kristus Yesus itu disampaikan. Bahkan gurunya ngomong, kamu gila Petrus, Paulus. Dengan pengertian yang luas itu, dengan kepandaian memiliki kecerdasanmu, kamu sudah menjadi gila. Kok bisa kamu itu orang Yahudi yang belajar benar-benar tentang Yahudian, tiba-tiba kamu katuk dengan ajaran yang baru itu, yaitu ajaran tentang Kristus. Lalu Paulus itu menyampaikan, bukan gila, tetapi aku ingin menyampaikan bahwa kebenaran itu seperti ini. Memang aku dahulu tidak mengerti, tetapi ketika aku mempelajari segala sesuatunya, aku memahami Yesus Kristus inilah Sang Mesias yang disampaikan, yang telah diceritakan, yang telah dituliskan, dinubuatkan beribu-ribu tahun yang lampau oleh Musa, bapa leluhur kita. Inilah yang aku sampaikan. Sehingga akhirnya hampir-hampir saja kamu membuat aku menjadi orang Kristen, Paulus, sang pendakwanya itu.
Tetapi akhirnya Rasul Paulus itu didera, dia dibebaskan. Saudara, saya ceritakan sejarah sebentar. Akhirnya dia menjadi seorang misionaris. Dia memberitakan kebenaran firman Tuhan tentang Sang Juru Selamat itu. Dia bekerja di antara orang-orang bukan Yahudi atau orang-orang Goyim. Istilahnya kalau orang-orang bukan Yahudi itu orang-orang Goyim. Di antara bangsa-bangsa dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Nah, salah satunya seperti yang dituliskan di dalam surat di Roma ini. Rasul Paulus mengingat ajaran daripada gurunya itu, bahwa kasih yang dimiliki oleh orang Kristen itu harus kasih yang lebih tinggi standarnya dari kasih daripada orang dunia. Yuk kita akan eksekusi satu ya. Ayat ke-9, perhatikan baik-baik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, kasih yang dimaksud oleh Rasul Paulus, saudara, karena surat ini ditulis di dalam bahasa Yunani. Pada saat itu bahasa Yunani adalah menjadi satu bahasa bahasa pergaulan, ya kan? Bahasa persatuan, sehingga original text daripada firman Tuhan itu harus ditulis di dalam bahasa Yunani. Nah, sementara di dalam bahasa Yunani itu kata kasih itu memiliki 4 makna. Kalau kita orang Indonesia kasih ya kasih aja, kasih kepada istri ya kasih kepada teman ya kasih dan sebagainya. Tetapi di dalam bahasa Yunani kasih itu memiliki 4 jenis. Saya akan sampaikan satu persatu. Kasih yang pertama dalam bahasa Yunani itu adalah kasih eros. Kasih eros itu adalah kasih yang dimiliki oleh suami istri, seperti saya dengan istri saya atau dengan lawan jenis. Kasih apa ya namanya? Kasih dengan lawan jenis. Kasih suami istri itu namanya kasih eros. Lalu yang kedua, kasih storge. Kasih storge itu adalah kasih orang tua kepada anak. Kasih yang tidak memiliki dasar apa-apa tetapi harus mengasihi dia anak saya. Itu adalah kasih storge, kasih seorang tua dengan anak. Yang ketiga adalah kasih pilihan. Kasih pilihan ini adalah kasih seorang sahabat kepada sahabat karibnya. Seperti saya bersahabat dengan Pak Budi, saya harus mengasihi sebagai seorang sahabat. Saya dan Pak Dian saya mengasihi dengan. Dan yang keempat itu adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih Allah kepada seluruh umat manusia. Kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak memiliki tendensi apa-apa, kasih yang tidak memiliki meminta balasan. Artinya kasih yang tanpa batas, kasih tanpa syarat. Nah, yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 9 ini adalah kasih yang tanpa syarat itu. Kasih yang tidak mementingkan satu pembalasan daripada orang lain, tetapi kasih yang tanpa syarat, kasih agape. Makanya jangan kasih itu berpura-pura. Artinya kasih itu jangan sesuatu yang menginginkan imbal balik daripada orang lain yang kamu kasih. Tetapi kasih itu jangan berpura-pura. Janganlah kamu berbuat jahat, Tuhan katakan, dan lakukanlah yang baik. Nah, ayat selanjutnya kita lihat. Ayat yang kedua, ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang benar sudah dibenarkan oleh Tuhan, yang sudah memakai tubuh Kristus sebagai orang yang baru itu, ciptaan baru itu, maka kita tidak perlu yang namanya apa? Gila hormat dengan orang seperti itu. Justru kita harus saling mendahului dalam memberi hormat. Siapapun yang kita, apalagi orang yang lebih tua seperti saya pada Bapak Gembala, dia kan kakak rohani saya, jadi saya harus mendahului dalam memberi hormat. Seperti itu juga ketika engkau ada di luar sana. Jadi jangan karena engkau memiliki suatu pangkat mungkin di dalam pekerjaanmu dan orang yang engkau lihat itu adalah orang yang di bawahmu, sehingga engkau gak mau, kamu harus nyapa dulu sama aku, siapa kamu? Tetapi firman Tuhan mengatakan secara hukum moral yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada saat itu tidak seperti itu. Walaupun kita Pak, walaupun kita mungkin memiliki posisi lebih tinggi dari orang yang di bawah kita.
sopan santun itu penting. Amin. Jadi bukan seperti orang dunia yang haus akan hormat, yang haus akan namanya pujian. Enggak. Orang Kristen enggak seperti itu. Yang diinginkan oleh Tuhan disampaikan oleh Rasul Paulus itu sama. Amin ya. Selanjutnya ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan kerajinanmu kendor. Kerajinan tentang apa ini? Kendor tentang apa? Maka kita kembali di ayat 9, yaitu kasih yang tidak terbatas itu. Jangan tiba-tiba akhirnya kita menjadi apa ya namanya manusia. Kadang-kadang kita itu jenuh. Aku kok masih terus loh orang ini jual. Sekali 2 kali tak kasih, tetapi tetap seperti itu sih. Tetapi kita harus melihat lagi bahwa kita itu adalah orang-orang tebusan yang seharusnya binasa. Maka kasih itu juga harus kita berikan kepada orang sekeliling kita ketika mereka sudah menyakiti kita sedemikian rupa. Sekali, 2 kali, 3 kali, tidak ada batasnya. Firman Tuhan mengatakan apa? Kasihmu itu kepada orang lain itu harus 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas dalam satu hari. Pak, manusia ada batasnya. Firman Tuhan mengatakan apa? Tidak ada batasnya. Itu. Mengalami jenuh, ya. Firman Tuhan mengatakan, aku telah mengirimkan Parakletos itu atau Roh Kudus itu sebagai seorang penghibur dan akan menguatkan engkau. Maka ciri-ciri orang yang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya senantiasa berkemenangan, maka dia akan terus mengasihi orang-orang sekelilingnya. Karena apa? Karena ada Roh Kudus dalam kehidupannya. Amin. Nah, ini penting buat kita. Buat Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi satu renungan. Bagaimana Pak supaya saya dapat Roh Kudus? Hidup benar di dalam Tuhan. Pembacaan firman Tuhan jangan pernah melalaikan. Doa persekutuan dengan Tuhan jangan pernah sekali-kali longgarkan. Amin. Maka di situ Tuhan akan bekerja dalam kehidupan. Amin ya. Jangan kendor. Walaupun orang-orang di luar sana terus berbuat jahat kepada kita, jangan pernah kendor. Terus lakukan itu. Selama engkau masih hidup, selama nafasmu masih ada di hidung dan dadamu masih berdebar, selama itu pula engkau harus mengasihi orang-orang sekelilingmu. Amin. Selanjutnya ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Maka Paulus mengajarkan kepada setiap umat Tuhan di Roma pada saat itu untuk senantiasa bersukacita di dalam pengharapannya. Yaitu pengharapan tentang apa? Keselamatan itu. Terus bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan. Salah satu tadi itu, aku sudah mengasihi orang ini 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi dia tetap aja seperti itu, Bapak. Bagaimana saya bisa mengasihi orang seperti itu? Firman Tuhan mengatakan apa? Sabarlah di dalam kesesakan. Walaupun mungkin itu dalam situasi yang tidak baik. Mungkin kita juga mengalami satu permasalahan dalam keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan kita. Dan lalu kita dihadapkan dengan orang-orang yang menyebalkan seperti itu kira-kira kan. Kan orang-orang seperti itu kalau kita menghadapi satu masalah kan nyebel banget. Itu memancing emosi kita kadang-kadang ya. Tetapi firman Tuhan katakan sabarlah di dalam kesesakan. Jadi artinya apa? Ketika engkau menghadapi masalah ataupun tidak menghadapi masalah, engkau harus tetap bersabar. Amin. Jangan dijadikan alasan atau dasar. Kalau Bapak Ibu sudah membenci orang itu, lalu marah-marah, tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak baik kepada mereka, karena aku juga mengalami masalah, aku gak bisa. Oh, rasanya kok berdosa itu. Ini adalah bom waktu di hati saya. Nah, ini ngeri ya. Tapi harus meletus. Meletusnya bagaimana? Nah, ketika dia sudah kelewat batas, awas ya. Maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita sabar di dalam kesesakan, lalu bertekun di dalam doa. Mengalami permasalahan, bersukacita di dalam pengharapan, karena pengharapan kita tentang keselamatan itu, ya kan? Lalu kita sabar di dalam kesesakan permasalahan-permasalahan yang ada itu, kita harus sabar menanggung itu semua. Caranya bagaimana? Bertekun dalam doa. Kunci satu-satunya doa. Lututnya dipakai, kan gitu. Kalau nggak lutut ya bersila gitu. Datang kepada Tuhan
Saya lebih suka begitu. Itu saya Tuhan. Tidak terasa ketika kita merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Bukan karena masalah, tapi kasih Tuhan yang begitu luar biasa di sepanjang kehidupan kita. Kita akan meneteskan air mata kita. Kok baik? Kok begitu luar biasa dalam kehidupan aku? Gitu. Kehidupan keluargaku yang dahulu seperti ini menjadi seperti ini. Itu bukan karena manusia, bukan karena jerih payah kami, tetapi Engkau yang telah menuntut. Bapak Ibu Saudara, saya mengalami mujizat dan mujizat begitu luar biasa. Saya bisa berdiri kepada di hadapan Bapak Ibu Saudara di tempat ini, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, bukan karena saya tidak menghidupi firman, saya tetap harus menghidupi firman itu. Maka munafiklah orang yang menyampaikan firman tanpa dia pernah mengalami yang namanya kehidupan semacam itu. Jadi harus dihidupi dulu firman itu baru disampaikan. Amin. Itu. Bapak Ibu Saudara bisa melihat saya, bisa tanya bagaimana kehidupan kami dahulu. Tetapi Tuhan membawa kami sedemikian rupa, memperlihatkan kami bagaimana caranya yang ajaib itu terjadi dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kecil kami, dalam keluarga besar kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dan itu yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, dan kita menyampaikan kepada orang di luar sana. Berikutnya ayat 13. Ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan, kemurahan hati kau saja. Ya. Kalau kemarin kita lihat gambarnya gembala share ini ya, kita juga harus mengalami yang namanya prihatin dalam hadirat bencana. Nah, beliau adalah salah satu orang-orang kudus itu. Gembala sidang tempat ini yang merupakan Bapak Ibu Saudara dan saya, itu juga adalah orang-orang kudus. Bantulah mereka. Ya. Keake Pak Karopo, bantu. Yang penting hati. Daripada banyak tetapi grundel, saudara. Banyak tetapi grundel hatinya. Lebih baik sedikit tetapi dengan ucapan syukur. Aku adanya sekian, cobalah. Amin ya. Tanamkan itu dalam kehidupan kita. Karena itu telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid mengajarkan kepada bapak gereja, dan hari ini pun bapak gereja, hamba-hamba Tuhan mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara terkait dengan kasih ini. Amin ya. Gak perlu banyak. Saya sampaikan sekali lagi. Ingat, suatu saat nanti berkatmu akan melimpah di dalam Tuhan. Amin ya. Orang yang senantiasa menahan-nahan uangnya tidak diberikan, artinya itu tidak diberikan satu sedekah dalam hal yang berbuat baik, mereka akan terus berkurang. Percaya saya. Karena saya pernah melihat hal semacam itu. Mulai kita ini soge, sembarangan duit, tetapi sih gini ya, sih sambat kayak ini dan sebagainya. Tetapi ketika ada sesuatu yang diberikan sosial, nggak mau mengeluarkan spesial. Tetapi ketika saya melihat ada orang yang bermurah hati, apapun itu, ketika itu berhubungan dengan sosial dan diberikan, berkatnya itu nggak habis-habis. Dia terus hidup dalam sukacita bersama dengan keluarganya. Ada saja yang dibutuhkan dia itu, walaupun tidak berkelimpahan, tetapi segala sesuatu yang dibutuhkannya itu semua terpenuhi. Amin. Ya, lebih baik itu seperti itu, saudara. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, semuanya itu dipenuhi oleh Tuhan. Daripada kita berkelimpahan, tetapi hati kita menyimpan itu semua untuk orang lain, maka itu akan menjadi kutuk dalam hidup. Amin. Nah, ini yang diajarkan. Moral itu yang juga diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ayat berikutnya, ayat 14. Kita akan lanjut ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Artinya apa ini? Ketika ada orang-orang di sekitar Bapak Ibu Saudara dan saya mungkin berbuat jahat kepada kita, seperti yang disampaikan oleh Yesus, engkau ditampar pipi kirimu, berikan juga apa? Pipi kananmu. Bukan berarti kalau kita tampar terus, apa perlu nih sih ya? Nah itu saudara. Yo, kamu kita, ya kan? Artinya itu ketika kita disakiti, ya kan?
Itu jangan membalas dengan menyakiti, tetapi didoakan. Makanya Rasul Paulus menegaskan kembali lagi terkait dengan kata-kata Tuhan Yesus dalam Lukas tadi. Ketika ada orang yang mengutuk kamu, jangan mengutuk, tetapi apa? Doakanlah. Berat Pak, ya. Tetapi Yesus itu sebagai manusia juga dia pernah mengalami itu. Dan hari ini dia itu sudah kita pakai kehidupannya. Kita sudah memakai Kristus dalam kehidupan kita, maka kita juga harus melakukan itu. Doakan orang-orang yang mengutuk engkau. Jangan pernah membalas setiap kejahatan mereka dengan kejahatan. Amin ya. Selanjutnya ya. 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya kita diharapkan untuk senantiasa dapat menghibur orang-orang sekeliling kita. Bersukacita walaupun kita mungkin mengalami satu duka, tetapi ada orang yang bersukacita di hadapan kita juga harus sama-sama bersukacita dengan dia. Tapi selamat dia kalau walaupun mungkin di belakang kita, hidup kita, di belakang kita juga mengalami satu kedukaan. Tetapi jangan pernah engkau melihat dukamu itu pada orang-orang di sekitarmu yang sudah bersukacita. Ikutlah bersama-sama dengan dia. Dan ketika engkau mengalami sesuatu berkat yang begitu luar biasa, saudara, harus jangan sukacita dia. Tetapi kita melihat saudara kita memang kita sedang mengalami kedukaan, ikutlah bersuka dengan dia. Artinya itu apa? Kita harus mengadakan diri dengan orang sekitar kita, supaya orang-orang sekitar kita juga merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin ya. Nah itu berikutnya ya. Ayat yang ke-17, ayat yang ke-16, ayat yang ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu sendiri adalah pandai. Artinya apa ini? Tetap pelayanan mungkin di dalam pelayanan kita. Kita nggak perlu lah menggapai sesuatu yang tinggi-tinggi, nggak perlu. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya sudah ditetapkan hari Minggu gereja, datang aja gereja, memuji dan memuliakan Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman umat ini. Amin ya. Nggak perlu Pak, aku jadi ini itu dan sebagainya, nggak perlu. Karena apa? Semuanya itu ada takarannya di dalam Tuhan. Amin ya. Tetapi kita harus tetap ada bersama. Nggak perlu memikirkan yang tinggi-tinggi. Yang penting buat kita, bagi saudara saya, doa dan mendoakan orang-orang sekitar kita. Amin. Itu yang lebih penting. Yang penting jabatan ini itu. Hari ini saya berpikir bahwa tidak penting memikirkan sesuatu yang lebih tinggi dari apa yang ada saja. Justru nanti akan menimbulkan masalah. Maka saya belajar untuk menyerahkan sepenuhnya ke dalam Tuhan. Tuhan, apa yang Kau inginkan dalam kehidupan aku, maka pakailah aku sesuai dengan kehendak. Jangan karena kehendakku, maka aku akhirnya berusaha untuk menggapai apa yang aku inginkan. Tetapi belajar untuk apa? Berserah kepada Tuhan dan belajar tetap bagaimana Tuhan memakai kita. Amin ya. Itu yang penting. Kalau sudah seperti itu, kita nggak akan merasa lebih pandai dari yang lain, tetapi kita akan merasa sama dengan yang lain. Amin ya. Selanjutnya ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa baik bagi semua orang seperti yang disampaikan tadi di ayat sebelumnya. Sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya ketika permasalahan itu berakar dari kehidupan kita, bagaimana cara kita melakukannya, maka bagaimana caranya supaya kita jangan sampai membuat suatu permasalahan. Contoh ya, ini kita disakiti oleh orang, kita disakiti oleh orang lain, lalu bagaimana tanggapan kita kepada orang lain itu sedapat-dapatnya. Jika hal itu tergantung dari kita. Kalau kita membalas kejahatan orang itu dengan kejahatan, maka yang terjadi apa? Tambah runyam. Dia akhirnya gitu, ternyata orang Kristen itu sama saja. Gitu loh. Tetapi hiduplah damai. Sedapat-dapatnya jika itu tergantung pada kamu, maka teruslah hidup di dalam damai. Amin. Mengasihi orang-orang sekitarmu. Berikutnya ayat ke-19. Saudara-saudaraku, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah,
Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan artinya jangan pernah menghakimi karena itu adalah milik Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya tidak memiliki hak untuk menghakimi. Tugas Bapak Ibu Saudara dan saya itu mengasihi. Soal penghakiman itu usaha. Amin ya. Jadi gini nanti pasti akan terjadi. Jangan pernah juga menuntut. Tugas kita hanya mengasihi. Serahkan selanjutnya itu adalah haknya Tuhan. Berikutnya ayat yang ke-20. Tetapi jika seterusmu lapar, perhatikan baik-baik. Ini banyak sekali disalahartikan orang-orang di luar sana. Tetapi jika seterusmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Orang-orang di luar sana ada banyak sekali yang mengartikan bahwa ini adalah satu pembalasan. Nah, karena aku sudah berbuat baik, ya, kan pasti akan dihukum oleh Tuhan. Seolah-olah itu seorang anak yang mengabdi kepada bapaknya, nah nanti pasti kamu akan dibalas di papa. Tetapi tidak seperti itu, Ini pengertiannya bukan seperti itu. Kalau kita membaca di ayat ke-9 di pasal 12 itu, bahwa kasih yang dimaksud di dalam tulisan Yunani itu adalah kasih agape, kasih yang tanpa syarat, artinya tidak boleh menghukum. Artinya bahwa kasih yang diberikan itu adalah kasih yang benar-benar sempurna. Nah, saya akan masuk di sini. Dan sejarahnya, ini pentingnya kalau kita belajar kan. Ini ada sejarahnya. Ini kan juga tertulis di dalam Amsal pasal 25 itu. Coba buka. Amsal pasal 25 ayat yang ke 21 itu ya. Amsal 25 ayat 21. Ini dikutip dari situ, Amsal pasal 25. Jika seterusmu lapar, berilah dia makan roti, dan jika ia dahaga, berilah dia air. Terus selanjutnya, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalaskan itu padamu. Artinya bahwa Rasul Paulus pada saat itu, yang dia adalah seorang yang terpelajar, dia mengerti yang namanya psikologi seorang, dan dia juga mempelajari suatu sejarah. Dia menceritakan, saya ceritakan sejarahnya. Di dalam Mesir kuno, itu ketika seseorang mencuri kitab di kuburan, ya, mencuri kitab di kuburan, lalu dia bertobat, dia akan kembalikan kitab itu. Nah, dengan pertobatan yang sungguh-sungguh itu, dia akan mengambil satu tempat tempayan atau mungkin seperti piring gitu ya. Di atasnya dikasih bara api. Bara api itu nanti ditaruh di atas kepala, disunding. Nah, ini adalah satu bentuk pertobatan sejati, bahwa dia tidak akan melakukan perbuatan itu lagi, gitu. Bahwa dia tidak akan melakukan dosa yang sama lagi. Aku telah menaruh bara api di atas kepalaku. Artinya itu adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Lalu apa maknanya terkait dengan Roma pasal yang ke-12 tadi, ayat yang ke 19. Ayat yang 20 ya. Tetapi jika seterusmu lapar, berilah dia makan, dan jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Perhatikan baik-baik. Tetapi jika seterusmu lapar, artinya musuh kita. Ketika musuh kita lapar, ketika musuh kita haus, karena itu musuh kan secara daging sudah sudah binasa aja sekalian. Kita bersyukur, waduh, enggak. Orang Kristen sekali lagi diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan moral yang lebih tinggi daripada orang dunia. Rasul Paulus juga menyampaikan itu. Artinya apa? Ketika musuh-musuh kita mengalami sesuatu yang tidak baik dalam kehidupannya, atau mungkin berikan mereka makan, dengan kebaikan kita tadi loh, ajak mereka makan. Ketika dia harus berikan dia minum. Ketika orang yang membenci kita tiba-tiba mengalami satu permasalahan, musibah di dalam rumahnya, kita datangi dia, lalu kita doakan. Nah, ketika orang itu tadi, lawan kita tadi, musuh kita seterus tadi, melihat kebaikan kita, akhirnya dia bertobat. Amin. Sehingga dia akhirnya memiliki suatu inisiatif. Ternyata orang Kristen itu baik, ternyata gini itu dan sebagainya, kasih itu mengalahkan itu, sehingga akhirnya dia bertobat. Maka ungkapan bara di atas kepala itu artinya
supaya kebaikan kita itu dapat membuat orang-orang sekitar kita menjadi bertobat. Amin. Nah itu benar. Jadi itu adalah satu budaya dari Mesir kuno. Menaruh bara api di atas kepalanya itu artinya pertobatan. Jadi itu bukan pembalasan dendam. Udah aku doakan, semoga nanti kepalanya dikasih bara api itu. Entah sih kalau itu banyak salah artikan orang-orang yang hati. Hanya kan pentingnya belajar kan seperti itu. Supaya kita ngerti sejarahnya bagaimana, kenapa itu bisa ditulis. Belum lagi kalau Bapak Ibu menemukan kata-kata Rasul Paulus itu adalah kata-kata seorang filosofi. Ada banyak kata-kata sulit yang akan kita temui di dalam Alkitab. Salah satunya apa? Galah rangsang. Paulus, jangan kamu mendekati karena sama seperti engkau mendekati galah rangsang itu. Nah itu ada filosofinya, itu ada ceritanya, itu ada sejarahnya. Kalau di Jawa itu kira-kira ono Joko Anu belum marah dikepuk gitu, salah lagi. Jangan kamu lanjutkan lagi ketika Paulus bertobat itu, matanya menjadi buta. Kamu seperti seorang yang datang di galah rangsang, kamu nggak bisa menangkap Paulus. Kamu hanya seperti ulo yang marah dikepuk, sama seperti tadi, bara api di atas kepala. Berikutnya, sudah jam 11:30 ya. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi apa? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ayat 21 ini memiliki suatu pengertian sama di ayat yang ke-9, bahwa kasih agape itu adalah kasih yang tanpa syarat. Kita gak peduli orang-orang di luar sana kita kasih, mau mengasihi kita atau enggak, yang penting aku mengasihi. Selama kamu manusia, selama kamu makhluk hidup, maka kasih itu harus kita berikan kepada mereka. Amin ya. Gak peduli mereka jahat atau enggak, maka kasih terus diberikan. Supaya apa? Kejahatan dalam dunia ini itu bisa dikalahkan dengan kebaikan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua yang sudah kita baca tadi adalah pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan dalam kitab Lukas terkait dengan standar moral yang lebih tinggi itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 itu memiliki satu relevansi dalam kehidupan kita masa kini. Maka saya katakan bahwa Alkitab yang kita baca itu sangat-sangat relevan. Mulai dari masa lampau sampai masa kini, bahkan sampai di akhir zaman. Amin. Jadi kitab yang kita baca, yang Bapak Ibu Saudara saat ini sudah baca pelajaran ini, itu harus dilakukan sepanjang waktu dan sepanjang masa sampai akhir zaman. Apa relevansinya? Ketika kita disakiti oleh orang-orang di luar sana, mari kita jangan membalas dengan menyakiti orang itu, tetapi tetap mendoakan mereka. Amin ya. Kasih agape itu penting, saudara. Maka itu perlu, sekali lagi saya sampaikan, menjadi perenungan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Sekali lagi saya sampaikan, dengan tidak pernah jemu-jemu saya katakan, jika engkau mengalami sesuatu di dalam hatimu dan mulai ada rasa mangkal dalam hidupmu, ingat, kasih yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, moral yang lebih tinggi itu harus kita sampaikan kepada orang-orang di dunia ini. Amin ya. Nah, dengan begitu Bapak Ibu Saudara dan saya dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan yang sudah kita dapat dari Bapa kita di surga. Amin. Itu orang Kristen adalah hasilnya perbedaan. Mana orang Kristen, mana orang-orang duniawi, mana anak terang, mana anak kegelapan. Harus ada pembedaan. Sejak semula dari kitab perjanjian lama itu ditulis, itu sudah ada pembedaan. Mana anak-anak manusia dan mana anak-anak Allah, mana anak terang dan mana anak gelap, itu sudah ada pembedaan. Hari ini pun sama. Mana orang-orang Kristen pengikut Kristus yang sejati dan mana itu orang-orang dunia. Mana itu anak terang dan mana itu orang gelap. Bagaimana kita membedakan? Dengan cara kita melihat kehidupannya. Apakah sama enggak sih seperti diajarkan Tuhan Yesus dalam hal moral? Amin. Nah, gitu ya. Baik, saya tidak akan memperpanjang, saudara. Firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, biarlah semuanya itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Amin ya. Sekali lagi renungkan itu, Bapak Saudara, buat kita sebagai perenungan Bapak Ibu Saudara siang dan malam. Firman Tuhan itu penting untuk kita lakukan sebagai dasar hidup kita di masa yang datang. Ya. Amin. Selamat Tuhan. Kita akan mengaminkan
firman Tuhan itu dengan satu pujian. Karena kasih-Mu yang begitu luar biasa, kami telah